Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sudah lama saya nggak bikin konten. Hari ini tanggal 7 Februari 2026, hari Sabtu. Kami dari sekolah ada kegiatan, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa alias LDKS. Tempatnya di Villa Babakan Limus. Kita singkatnya kerennya jadi Villa Bali. Padahal singkatannya adalah Villa Babakan Limus, bukan di Bali beneran, tapi ini di Sumedang. Nah, ini tempatnya. Sebenarnya ini kegiatannya dari kemarin, tapi kemarin saya tidak sempat mendokumentasikan karena sibuk sebagai bagian ini dan itu. Nah, itu ada riuh rendah suara murid yang sedang mengikuti LDKS untuk materi teknik persidangan. Ini hari kedua, pesertanya ada sekitar 80 orangan, terdiri atas MPK dan OSIS, dan ini ada beberapa murid kelas 9 yang menjadi kakak-kakak seniornya. Basecampnya di sini. Nah, itu ada anak-anakku yang cantik-cantik, dan ini ada Ustadz Hairi juga. Nah, ini di Villa Babakan Limus. Saya mau ngajak teman-teman untuk lihat seperti apa. Ini terletak di kaki gunung apa ya? Nanti saya cari deh di Google. Nah, ini adalah rumah ibu pemilik villa. Kami berlangganan di sini tiap tahun ya untuk kegiatan LDKS itu dari tahun mungkin ada 5 tahun yang lalu selalu berlokasi di sini. Ada kolam pancingan ikan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ruang makan. Nanti kami makan di sini siang, sore, atau malam. Kemudian kita spill tempat-tempat yang lain. Tempatnya estetis dan nyaman. Nah, ini ada pohon duren ya. Durennya diikat-ikat tuh. Mungkin takut durennya kabur atau diculik. Biasanya takutnya ada penculikan duren. Nah, dari sini kita bisa lihat ada kolam. Biasanya mah ini teh suka dipelakan lauk supados tiasa diusep ku para guru yang ikut kegiatan ini. Tapi rupanya untuk tahun ini tidak seperti itu. Nah, kemudian itu di gazebo sana itu ada kegiatan para peserta LDKS sedang mengikuti materi. Jadi materinya itu ada praktik, ada juga teori. Untuk praktiknya kemarin sudah dilaksanakan di madrasah. Untuk teorinya dilaksanakan di madrasah kemarin 1 hari. Adapun untuk praktiknya dilaksanakan di sini di Villa Bali alias Villa Babakan Limus, Sumedang. Kita turun yuk ah. Di bawah kita lihat ada apa. Tempatnya indah sekali ya teman-teman. Bagi yang mau punya acara bisa pakai tempat di sini nih. Itu dari kejauhan kita lihat ada gunung apa itu, nantilah saya lihat cari di Google gunung apa ya. Kembang kertas. Tangganya warna-warni seperti di TK. Hijau, kuning, oranye. Waktu pertama kami mengadakan kegiatan di sini, gedung ini belum ada. Ini kamar-kamar yang baru. Jadi gedung baru ini. Kemudian ini ada mainan untuk bocil-bocil. Ada ayun-ayunan. Oh ya, di sini airnya mengalirnya dari gunung ya. Suaranya itu sangat nyaman sekali didengar di telinga ya, suaranya asri.
suara gemericik air. Nah, ini adalah ayunan untuk bocil-bocil kalau ada yang mau ikut, tapi jangankan bocil. Anak MTS aja yang udah remaja-remaja itu tadi begitu datang langsung pada rebutan main ayunan. Juga ada serodotan alias poporosotan. Naik tangga dulu, terus masuk drum, dan meluncurlah ke bawah. Kemudian tadi upacara pembukaan di lapangan ini tadi pagi saat cuacanya masih sejuk. Sekarang udah panas. Kita lanjut untuk turun. Enak banget ya suara gemericik air. Dan ini tempatnya asri karena pasti perawatannya juga ini lumayan lah. Tuh ya, perawatan nyukuran, iya tah, nyukuran pohon-pohon anak nakal ini kan sampai bentuknya bulat-bulat kayak gini. Ini kan harus rajin dengan rumput yang tetap dipangkas. Tapi itu kasihan tuh ada kumpulan pohon lidah mertua yang merana ya, ini kering sekali, kasihan mereka. Lidah mertuanya ini kayaknya lidahnya harus dipangkas ini ya, harus diganti. Nah, iya ya, pohon kadaka ya. Dan ada kupu-kupu yang lucu terbang ke arah sana. Ada pepatah kemarin lihat di media sosial, katanya jangan sibuk mengejar kupu-kupu, tapi perbaikilah tamanmu, maka kupu-kupu akan datang ke tamanmu. Ada gitunya. Nah, kalau tamannya indah gitu, kupu-kupunya pada datang nih. Nah, kita menyusuri lorong-lorong taman yang indah. Teman-teman yang lain, ibu bapak guru, ada yang sedang memberikan materi, ada yang sedang mengerjakan tugas-tugas, misalnya merencanakan kegiatan fun game, ada juga yang sedang mendokumentasikan kegiatan dan lain-lain. Saya tadi udah kegiatannya, sudah bikin apa yang harus saya kerjakan, dan di sela-sela waktu saya sempatkan untuk berbagi cerita dan berbagi pemandangan indah ini kepada teman-teman semua. Ini letaknya di Sumedang ya, Villa Bali, singkatan dari Babakan Limus. Nah, ini buat berfoto bagus di sini ya. Ada lope bisa difoto di situ. Biasanya ibu-ibu senang difoto di sini nih. Di sini ada sepeda dengan tanaman-tanaman hias. Ini juga semacam gazebo kecil, bisa untuk mengadakan kegiatan. Nanti mungkin saya akan di sini aja lah. Apa cukup enggak nih? Anak sekitar 60 orang saya bawa ke sini untuk materi saya nanti. Saya kebagian materi tentang teknik pembuatan proposal. Kemarin udah dilaksanakan di madrasah untuk teorinya, dan hari ini di tempat ini adalah praktiknya. Tuh ada tulisannya ya. Tulisannya Villa Bali. Dan itu di atasnya adalah jajaran kamar-kamarnya. Beberapa kamar yang baru. Nah, di sini nanti saya akan membuat kegiatan di mana murid-murid itu harus mempraktikkan apa yang sudah mereka pahami dari teori yang diberikan kemarin. Jadi mereka nanti per sekbid harus bikin proposal kegiatan. Kegiatannya terserah kegiatan apa. Nah, di sana ya, itu lihat gunung. Kemudian rumah-rumah, ada sawah, undak-undakan sawah. Anginnya sepoi-sepoi, enak sekali, sejuk. Pika betaheun pokoknya mah. Tuh udah ada
khibar dari masjid terdekat, katanya sebentar lagi waktu sholat zuhur akan segera tiba. Nah, ini adalah kolam ya, dulunya mah kolam, tapi sekarang dikeringkan dan tidak jadi kolam lagi. Nggak tahu mau dijadikan apa ini teh. Coba kita turun. Nah, walaupun panas, tapi teu nanaon lah, teu sawios. Tuh ada bapak-bapak yang lagi motong-motong tanamannya, lagi mangkas-mangkas. Nah, ini pemandangannya bagus sekali ya di sini ya teman-teman. Aslina abdi mah resep pisan. Subhanallah, masya Allahnya, alhamdulillah, ini gunungnya cantik sekali ya, langitnya bersih. Terus ini sawahnya, kalau dari kejauhan sawah itu kayak yang lembut gitu ya, kayak beludru hijau terbentang. Terus di sana ada banyak kelihatan tuh para buruh yang lagi motong, mungkin motong padi atau manen apa ya itu di kebun-kebun di atas sana. Kemudian di sana juga ada gunung lagi. Sudah beberapa angkatan dari sekolah kami, dari madrasah kami, kalau ada LDKS itu tempatnya memang di sini. Kalau bagi guru ya bisa dibilang bosan ya, tapi nggak boleh bosan lah, namanya juga membimbing, mendampingi untuk menghasilkan calon-calon generasi pemimpin yang keren, yang tangguh, yang luar biasa. Kalau bagi murid kan mereka baru ke sini, walaupun gurunya sudah berulang kali, nggak apa-apa. Tempat ini dipilih karena biayanya tidak terlalu besar ya, terjangkau, kemudian tidak terlalu jauh dari kota Bandung ya. Sumedang mah cakep lah, maksimal ge sajam tos dugi ya, maksimal 1 jam udah sampai. Ini pohon kadaka bade katabrak nyerong heula mumideona. Kita kembali ke atas. Nah, tuh sudah ada yang sholawat ya di masjid. Waktu sholat zuhur akan segera tiba. Sudah sholat zuhur, lalu makan, dan giliran saya untuk menyampaikan materi praktik membuat proposal kegiatan. Ini bapak-bapak yang membersihkan rumput-rumput, Pak. Punten. Saya mau menuju kamar, tapi jalannya lewat sini nih, lewat lapangan yang tadi pagi dipakai untuk upacara. Kita lihat dulu deh, itu spanduknya. Nanti malam di sini ada pentas seni. Naik tangga segitu aja heoh rasanya, napas terengah-engah. Nah, ini adalah tempat tadi upacara pembukaan. Kemudian itu adalah spanduknya. Nanti malam di sini murid-murid menampilkan kreasi pentas seni. Asli ya teman-teman, saya terengah-engah ini. Mungkin karena udah lama nggak olahraga. Nah, oke. Kita mau naik. Ini kan karena undak-undakan ya, namanya juga di lereng gunung, lereng bukit, jadi nanjak mudun. Dan ini adalah jam 12 siang. Panas lah pastinya. Nah, kita ke atas sini mau menuju kamar ibu dan bapak guru. Jalan ke sini aja biar agak panjang dikit nih perjalanan menuju kamarnya. Ya, hampir semua tempat sudah dikunjungi. Nanti disambung lagi dengan cerita tentang kegiatan lainnya ya, yang berkaitan dengan kegiatan ini juga. Nah, ini kamar-kamar ibu dan bapak guru. Dan itu beberapa teman sedang ngobrol, koordinasi. Nah,
Ini kamar saya, kamar 3, Villa Bali. Kita buka pintunya. Oke, sudah aja ya, karena udah masuk kamar itu privasi. Nanti kita sambung lagi. Oke. Nah, sekarang waktunya makan siang. Anak-anak udah selesai untuk materi teknik persidangan. Sebelum sholat zuhur berjamaah, semuanya dipersilahkan menuju ruang makan. Karena harus ada pemotretan ini sebelum makan berlangsung. Antrian makan ini harus difoto karena kegiatan yang melibatkan keuangan negara itu pertanggungjawabannya lumayan harus tertata rapi, harus terdokumentasikan dengan baik. Yuk kita menuju ruang makan. Neng, ayun-ayunan. Nah, ini tempat makannya. Jangan di situ, cepat. Iya deh, kan aku Sudah disiapkan airnya, air putih. Ini ada lalap segala ya. Kemudian ini apa ini? Mie. Dan sudah ada jatahnya. Baris ya. Baris heula. Barisnya mah bebas lah, boleh. Barisnya bebas. Tapi ini harus ada pemotretan, banyak pemotretan ya. Kamu jadi model makan. Ini suasana sedang makan ya, mau makan siang hari ini. Anak-anak lagi ngantri. Makanannya udah disimpan di lunchbox alias misting. Nah, satu anak ngambil satu, kemudian mereka cari tempat yang nyaman. Ibu dan bapak guru mengalah nanti terakhir saja. Yang penting bocah-bocah sudah makan dan sudah dapat tempat duduk yang nyaman. Selamat makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini para peserta LDKS lagi makan. Sekarang kita lihat para seniornya. Nah, ini adalah kelas 9. Makan, Bo. Ya, silakan. Nah, ini mah kelas 9 yang mendampingi ada Kak Oci, Kak Sultan, Kak Alia dan Kak Arjia. Silakan makan. Harus habis nih makanannya nih. Kalau nggak habis nanti didenda nih. Video apa? Bukan video TikTok. Ini video buat YouTube Ibu. Kakak ini mah nggak kebagian tempat di atas sana ya? Oh. Jadi sana mah opatan dihandap tiluan sok. Saepkeun makanannya. Sekarang ibu dan bapak gurunya yang makan. Hayu atuh kita makan. Sekarang giliran saya mau menjadi pemateri untuk materi teknik pembuatan proposal dalam bentuk praktik. Nah, ini murid-murid MTS Negeri 2 Kota Bandung sudah menunggu. Silakan kita mulai yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngantuk nggak? Baik, kita beri apresiasi tepuk tangan semuanya buat tim inti OSIS yang akan menyampaikan programnya. Silahkan. Di sini, di depan. Di depan dengan di situ beda rasanya. Betul tidak? Ini pakai pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan untuk berprestasi. Ibu saya sering tidak ada di kelas karena saya rapat. Iya, kan cek ibu harus berkorban. Berarti pada saat kamu rapat, kamu ketinggalan pelajaran. Adakah caranya untuk bisa sama dengan teman-teman yang lain? Bagaimana caranya? Menanyakan. Apalagi? Tak diajarkan. Nyontek? Jangan. Minta diajarkan.
suasana sore, kegiatan sudah selesai untuk materi-materi, dan ini anak-anak lagi pada refreshing. Ada yang siap-siap mau mandi, terus ada yang lagi beres-beresin apa perabotan pribadinya, dan anak-anak laki lagi pada main bola. Kita intip keseruan mereka main bola. Niat banget dari rumah, dari tempat berangkat sana bawa bola, karena sudah diinfokan kayaknya nih bahwa di sini ada lapangan dan bisa refreshing. Udah lompat cina tuh. Cara mandi ta doa. Tahu mana emang cara mandi. Gosok gigi naung ko. Tuh, ada yang habis mandi kayaknya nih anak-anak perempuan dari arah sana. Kita lihat mau lihat anak-anak perempuan ke kamar mandi sebentar aja lah. Walaupun ini udah ada panggilan untuk moto konsumsi katanya. Oh, di sana tuh tempat mandi anak perempuan di sana. Oke. Sekarang kita siap-siap untuk makan. Oh, udah ada panggilan siap-siap untuk makan. Berarti saya sebagai juru foto konsumsi harus menuju tempat makan untuk mendokumentasikan makanan apa yang hari ini harus dilaporkan untuk SPJ makan. Jadi sekarang kita menuju lagi tempat makan. Sebelum bocah-bocah itu menyerbu ke sini, karena nanti pastinya penuh, crowded. Nah, kita harus dokumentasikan dulu. Itu ada ibu-ibu panitia, ibu-ibu guru yang sudah mengkondisikan. Break dulu deh, shootnya break dulu. Udah malam aja nih ya. Yang tadi sore itu disambung laginya sekarang. Karena tadi sore itu memang banyak kegiatan, terus dilanjut makan, sholat maghrib, dan pengkondisian murid-murid. Nah sekarang udah jam 9, kegiatan untuk materi udah selesai. Tapi murid-murid belum beristirahat, karena sekarang waktunya untuk pentas seni. Nanti kita lihat mereka pentas seni ke bawah ya teman-teman. Sekarang saya lagi jalan dulu deh, karena ini perut rasanya penuh dan harus dibawa bergerak. Malum udah makan tadi sore, barusan disambung makan cuanki, bakso cuanki. Kalau di Bandung tuh ada bakso cuanki ya, suka diplesetkan, katanya singkatan dari cari uang jalan kaki. Nah ini saya jalan dulu untuk menurunkan beban perut yang terasa penuh. Sambil kedengaran itu ada kegiatan anak-anak yang di lapangan yang lagi pentas seni. Nanti kita ke sana. Kita jalan dulu, lihat suasana malam di Villa Bali yang estetis dan nyaman. Udaranya di sini dingin ya. Karena memang pegunungan itu kan memang wajar kalau dingin. Ini tempat makan yang tadi sore nampak biasa, kalau hari gini kelihatan lebih syahdu dengan aneka lampu. Bukan aneka sih, satu jenis warna ya lampunya. Lampu-lampu yang temaram. Terus sekarang kita menuju lapangan ya. Kita lihat anak-anak cemerlang yang sedang mengekspresikan semua kreativitasnya. Sebenarnya saya lagi agak flu ini.
Tapi karena yang namanya tugas itu kan tidak boleh ditinggalkan selama kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, laksanakan saja. Karena dengan beraktivitas seperti ini justru bisa melupakan hal-hal negatif yang dirasa seperti penyakit-penyakit kecil kayak flu gitu. Mudah-mudahan terlupakan sambil kita memperkuat imun dengan vitamin dan istirahat. Selama di sini juga saya istirahat ya teman-teman. Kalau lagi nggak ada materi ya rebahan lah, sehingga bisa lebih optimal pada saat saya harus menyampaikan materi atau informasi ke anak-anak. Nah, ini kita sudah sampai di bawah. Nanti dipanggilnya tuh 1, 10. Mereka 2, 9, menyimak duduk di terpal, kayak gitu lah. udara yang dingin. Ya, sering gitu. Anak-anak ini pakai jaket dan ada juga beberapa anak yang pakai sarung. Inti mah berarti terakhir lah, inti mah tampilan terakhir. Hah? Kan bagus inti mah. Keren lah anak-anak. Inti acara. Setidaknya mereka itu kan berani berbicara di depan teman-temannya. Cek bin 10. Jadi berbagai macam keterampilan dioptimalkan untuk perkembangannya di Oh ya, sini. sebelumnya juga buat yang nggak pakai jaket, boleh pakai jaket dulu ya, ambil ke atas, tapi secepat mungkin balik lagi ke sini. Tuh, dipersilahkan pakai Ya, jaket. takutnya kedinginan. Ini Kak Arkan lagi sibuk dengan dokumentasinya. Alhamdulillah Setelah membantu, sesi 10, sangat membantu buat saya segmen untuk kedua, mendokumentasikan. Dan ini para peserta LDKS. Biasanya kegiatannya berakhir jam 11 sesuai dengan perjanjian kami selaku penyewa tempat dengan pemilik tempat ini, karena kalau terlalu malam itu dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat di sekitar sini. Walaupun di sekitar sini rumah penduduknya jauh-jauh ya teman-teman, karena yang ada di sekitarnya itu adalah kebun, sawah. Tapi tetap saja kami harus menghormati waktu istirahat bagi semua orang, khususnya untuk orang-orang di daerah sekitar sini. Bagus ya lampu-lampunya, kemudian pohon-pohonnya dengan aneka warna daun dan bunga, rumput yang terpotong rapi, tanaman-tanaman hias yang terpangkas rapi. Walaupun malam masih bisa dilihat dengan indah. Nah, saya mengambil dokumentasi dari bawah, dari lapangan, dan itu adalah kamar tidur para pembimbing. Kalau anak-anak tidurnya ada tempatnya beda ya, di sana. Di sana, saya belum ke sana. Tuh, lampunya banyak nih. Nah, ini suaranya disenyapkan aja karena ada lagu-lagu yang lip sync ya anak-anak nih. Takutnya saya nanti kena tegur hak cipta. Jadi kita senyapkan atau di mute saja. Hai, ini Bu Yani. Halo, halo. Duduk di belakang sendirian. Teman-teman, saya sedang rebahan di bawah langit Sumedang. Kenapa bisa dibilang di bawah langit? Karena memang ini di bawah langit ya. Saya rebahan di atas terpal. Nah, lihat tuh. Nah, ini lapangan. Ini di tengah lapangan nih, dan atasnya adalah betul langit yang gelap, langit tak berbintang. Jadi yang lain tuh sedang mendengarkan pentas seni, sementara saya karena pegel, saya rebahan aja lah di sini. Ingin menyapa dulu para subscriber saya yang setia menemani dan sudah sering menyumbangkan perhatiannya, jempolnya untuk video-video saya. Sekarang kita lanjutkan, lihat lagi karya anak-anak yang kreatif di depan ya. Yuk kita simak. Marilah dan terus
presenternya, hostnya ya, anak-anak OSIS yang sekarang udah demisioner tapi masih aktif mendampingi adik-adik kelasnya. Ya boleh, Sekbid 8 ke depan. Sekarang Sekbid 8 katanya. Coba kita lihat apa yang akan mereka tampilkan. Gitar aku jangan mainin, hei. Anginnya besar di sini ya teman-teman. Konon katanya ini disarang supaya nggak hujan karena malam ini memang ada acara. Nggak tahu siapa yang nyarangnya, saya juga. Kalau orang yang bisa itu katanya memindahkan energi hujan, jadi bukan menolak rezeki hujan tapi memindahkan energi hujan ke tempat lain dulu atau menundanya untuk turun di tempat ini tapi nanti di waktu-waktu berikutnya. Ya, ini kita lihat yang mau tampil Sekbid 8 dengan kreasi mereka. Apa itu teh, udah pakai kostum Pak Ustadz itu teh ya, seorang murid laki-laki dengan 4 orang teman pendampingnya. Tuh daun-daunnya goyangnya kenceng banget ya, lumayan kenceng lah. Tapi di sini ada anginnya gede aja sih, tiap LDKS juga kalau di sini tuh anginnya emang seperti ini, hembusannya kencang. Mungkin setiap kali LDKS energi hujannya memang dialihkan mungkin. Kembali disenyapkan suaranya. Kemudian ini untuk mengurangi rasa dingin, anak-anak diajak gerak ya ini. Padahal ini kalau ada suaranya, waduh meriah sekali ini. Lagunya No Comment. No Comment itu si derita lo gitu ya. Lagunya Korla tuh. Tapi karena nggak ada suaranya di mute, jadi kita lihat gerak-geraknya aja. Untuk menghangatkan suasana dan menghangatkan tubuh. Acara belum selesai, tapi mau ke kamar aja ah. Cari sendal, mana sendal? Nah ini, si sendal cepit kesayangan. Udah, mau ke kamar. Secara perut ini rasanya nggak enak, terus dingin ya. Ya itu mah ada anak-anak remaja masih kuat-kuat. 1 jam lagi lah mereka berakhir. Paling nanti sesudah ini ada beberapa guru yang mau karaokean biasanya. Saya mah mau ke kamar aja deh. Ini jalannya gelap kalau di kamera mah ya, tapi kalau secara realnya kelihatan sama kaki. Sama saya mah nggak gelap sih. Nah, ini tangganya masih kelihatan dengan jelas. Menuju kamar aja. Mau rebahan sambil lihat video-video yang sudah didapat hari ini untuk dirangkai, diedit. Ke kamar aja, dingin di luar, di dalam memang terasa lebih hangat. Dah waktunya istirahat sambil rebahan sambil lihat video yang didapat hari ini. Disambung lagi besok ya teman-teman. Serang, ketok. Teman-teman, hari ini adalah hari terakhir berada di Villa Bali. Jadi sekarang kami mau upacara penutupan karena kegiatannya sudah hampir berakhir. Tadi pagi ada kegiatan fun game, kemudian senam pagi juga ada, dan sekarang adalah menjelang upacara penutupan. Yuk kita menuju lokasi supaya kegiatan ini segera terlaksana. Lagi apa Ibu cantik? Terganggu. Latihan dasar kepemimpinan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bandung akan segera dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama.
Ya, ini penutupan. Lagi latihan penutupan dulu. Gladi Resik, sambil nunggu Gladi Resik kita lihat dulu ya pemandangan di belakang. Masya Allah, ini ya masih luas tuh kebunnya. Bilih badai meser tanah sawah di dia mangga. Dari kejauhan kedengar ada pengawasan di lembur-lembur sekitar. Ketua Pelaksana sekaligus penutupan LBKS Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bandung. Sawah-sawahnya asri, gunungnya, langitnya. Sampai jumpa tahun depan. Kalau seandainya pelaksanaannya nanti tahun depan di sini lagi, mungkin saja berubah, nggak di sini lagi ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, bisa melaksanakan tugas-tugas yang masih menunggu di depan mata dan di tahun-tahun berikutnya. Yuk, kita mulai untuk penutupan. Mau lihat yang lagi ayun-ayunan? Kan sekarang acaranya udah selesai nih. Jadi sekarang, aduh gelap ya dari sini, biarin karena acaranya udah selesai, jadi saatnya sekarang bersenang-senang ya. Iya. Gimana rasanya udah selesai? Seru. Udah selesai, lega ya? Iya. Coba madep ke sana dong biar kelihatan wajahnya dari sini. Nah. Hari ini kita tinggal nunggu makan siang, terus sholat berjamaah, lalu go home. Dan siap melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS yang akan mengurusi kegiatan-kegiatan sekolah. Semangat? Semangat ya, semangat ayun-ayunannya ya. Jangan kendor ngayunnya. Yuk. Neng Nanai juga ada. Neng Nanap. Waalaikumsalam. Sekarang lagi packing, beres-beres untuk keperluan pulang. Karena kegiatannya sudah selesai, jadi sekarang anak-anaknya juga lagi gembira nih. Gembira karena kegiatannya sudah selesai, lega. Coba kita tanya-tanya ya. Udah selesai, gimana rasanya? Seru banget, seru, pengalaman baru. Oh iya, lega ya? Udah selesai, lega rasanya? Seru. Lega, seru, tinggal nunggu makan ya? Iya. Ini lagi makan apa nih? Apa ini teh? Aduh, ini dapat jadi terbaik tadi ya? Oh iya. The best. Kita lihat di sini lagi apa nih? Lagi antri apa? Ini lagi antri apa? Antri apa? Antri apa ini? Antri sembako. Oh, antri kamar mandi. Antri kamar mandi udah ada nomor antriannya? Oh, udah. Oh, ini habis ini. Nggak boleh nyelek, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, budayakan antri. Ya, bagus. Sudah selesai pelaksanaannya, gimana rasanya? Lega ya. Tinggal melaksanakan kegiatan sebagai pengurus yang semangat ya. Dengerin dulu itu sekarang. Ada kakak lagi makan, kakak kasihan, kakak capek beberes ya. Ibu bapak guru juga beberes mau pulang. Sudah mulai bebenah, kemas segala keperluan. Saatnya untuk pulang. Sekarang sudah kurang lebih jam 12.30. Sudah makan siang dan sudah sholat duhur berjamaah. Kemudian ini angkot-angkotnya yang akan mengangkut para peserta LDKS sudah siap. Barang-barang sudah dikemas, sudah dimasukkan ke dalam angkot, dan kami tinggal nunggu beberapa orang saja yang masih melakukan operasi semut, mencari barang-barang yang tertinggal, barangkali ada yang harus
dibawakan oleh guru biasanya ya. Biasanya murid itu kalau ada barang yang tertinggal itu udah cul weh, dan guru yang membereskan. Karena mereka patuding-tuding, itu bukan punya saya, itu bukan punya saya. Tapi nanti pada saat berada di madrasah, laporlah, saya kehilangan ini, saya kehilangan itu. Ya, mungkin itulah makanya murid masih memerlukan pendampingan karena mereka belum matang secara utuh sepenuhnya. Nah, ini angkot-angkotnya. Saya berada di angkot nomor 6. Kita menuju angkot nomor 6. Sambil lihat angkot-angkot yang sudah terisi. Oh, ini angkot 6. Angkot 6 sama ibu nanti kan? Iya. Ada itu siapa? Angkot berapa ini? Aku mah nggak suka. Halo, angkot berapa? Angkot. Oh, angkot ini mah angkot inti ya? Apa sih? Campur aja, campur. Semuanya kena, semuanya kena. Nah, ini angkot 3 ya. Angkot 3 sama Bunda Laila. Selamat di jalan ya. Iya. Mau ngapain di jalan? Mau tidur? Enggak. Ya, bismika Allahumma dulu ya. Jangan lupa. Doa naik kendaraan ternyata bismika Allahumma. Angkot 7. Angkot 7 udah siap? Halo, sudah dong. Mantap bu, mantap bu. Oh ya. Makan bu, makan bu. Doa naik kendaraan bukan bismika Allahumma, bukan ya? Semua. 8 mana 8? Sama Pak Ahmad ya? Hafal mas sama Pak Sandi. Mas Andi sok. Ayah hiji Pak. Ah, sudah. Saya mau menuju angkot nomor 6. Oh, ini kesini dulu nengok. Wah, lagi makan, sambil makan enak ya? Enak banget bu. Atuh, habisin. Ayam bu. Ini mah. Nah, disinilah angkot saya yang nomor 6 dengan Neng Garilis. Oke, kita akan pulang. Itu Neng Nanap lagi cingogo dengan sini atuh sama ibu. Ini di depan. Sama siapa? Ini si mamahnya di depan loh. Oh, itu nggak mau sama mamahnya, mau ikut sama teteh-teteh. Ya sudah, kita akan siap-siap untuk berangkat sebentar lagi. Nah, demikian pendokumentasian kegiatan LDKS. Mudah-mudahan kegiatan ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Dan mudah-mudahan dokumentasi ini bisa menjadi kenang-kenangan untuk kita semua. Terima kasih buat Kang Arkan atas bantuannya untuk mendokumentasikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.